Selamat Ya, selamat siang, Mas. ya, baik. Baik, kita mulai dengan sambutan Ibu Dekan. Silakan Bu Ermatita untuk memberikan sambutan pada webinar series Pusat Kajian Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yudi, ya, Bapak Okta, Bapak Ibu yang sempat hadir pada sore hari ini, peserta yang telah hadir dalam kegiatan webinar pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita telah bisa memulai kegiatan kita yang baru saja kita resmikan adalah Pusat Kajian Ilmu Komputer di Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Bapak Ibu, pusat kajian ini memang akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Salah satunya adalah seminar, kajian-kajian, kemudian pelatihan dan lain-lain. Nah, pada sore hari ini setelah tadi beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan peresmian, maka kita adakan webinar. Alhamdulillah di sini ya sudah berkenan memberikan materi, ya, kami sangat berterima kasih sekali Pak Yudi Nugraha yang sekarang sedang berada di mana sekarang Bu Pak Yudi? Di Madrid, Ibu Ermatita. Pak Oktav, saya ini sering sudah kerjasama sama Pak Yudi ya. Kita Pak Yudi ini iya, Bu Dekan. Iya, udah lama juga kita ketemu Pak Yudi ya. Nah, alhamdulillah beliau sudah mau berbagi mungkin nantinya tentang bioinformatika Pak Yudi ya. Nanti juga sama Betul, dengan juga mungkin bisa Pak Yudi karena disertasi Ibu dulu yang arahnya sampai ke bioinformatika juga sebetulnya. Karena kan pada waktu itu adalah klasifikasi gen kanker disertasinya. Oh iya. Iya. Dulu Ibu waktu S3 ditawarin juga oleh Ibu Prof Mubarikah yang dari UGM, itu ada tawaran pada waktu itu di Perancis untuk belajar bioinformatika selama 6 bulan gratis waktu itu. Tapi Ibu tidak bisa pergi ya karena pada waktu itu anak-anak ya, alasan anak-anak masih kecil-kecil mau ditinggal susah. Dan alhamdulillah mungkin ini bisa berbagi dengan Pak Yudi ya. Pada hari ini terima kasih kepada Pak Yudi yang sudah mau memberikan materi, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi dosen dan juga mahasiswa kita di Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta serta peserta semua yang hadir. Peserta ini tidak hanya dari UPN ya Pak Okta ya? Betul Bu, dari ya, dari luar juga. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kita ini akan membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Bapak Ibu dan hadirin semuanya, mudah-mudahan akan memberi dampak ya, dampak perkembangan ilmu komputer di Indonesia pada umumnya ya, karena kita tahu sekarang ini ilmu komputer ini sudah masuk ke berbagai bidang dan ini kita dan ilmunya juga berkembang dari waktu ke waktu itu sangat cepat. Jadi kita memang harus mengikuti ya. Kalau kita stagnasi, maka kita akan ketinggalan. Dengan langkah mengikuti webinar itu adalah kita mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan yang terbaru. Saya kira terima kasih sekali lagi kepada Okta yang sudah berjuang ya. Kemudian kepada seluruh jajaran Wadek di Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta, kepada Kajur, Kaprodi yang sudah membantu, mensupport adanya kegiatan-kegiatan kita dalam pusat kajian sehingga terselenggaranya
webinar mulai pada hari ini, dan juga dosen-dosen di Fakultas Ilmu Komputer dan juga di UPN Veteran Jakarta, karena materi ini nanti akan disampaikan juga oleh dari Fakultas Kedokteran, dari Fakultas Elektro ya, dari Fakultas Teknik, dari Elektro ya, mungkin yang juga akan memberikan materi nantinya kepada acara webinar ini. Demikian saja mungkin dari saya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan semua ini akan bermanfaat bagi kita. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan, Bu Ermatita atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mulai untuk webinar series Pusat Kajian Ilmu Komputer FIK UPN Veteran Jakarta, edisi yang pertama dengan judul Riset dan Implementasi Bioinformatika. Sedikit mengenai narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Dr. Yudi Nugraha, Postdoc Scientist CNIO Madrid di Spanyol, lulusan dari PhD NICE di Jepang, dan juga saat ini dosen Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Selamat siang, Pak Yudi. Selamat siang, Pak Oktav. Saya panggilnya Pak Oktav ya. Biasanya panggilnya Mas Yudi ini. Mas. Pak Yudi ini kita pertama bertemu 2017 ya Pak Yudi ya. Betul, di Jepang ya. Jepang ya. Pada saat itu beliau sedang menyelesaikan PhD ya Pak ya. Iya, betul. Risetnya di bidang biological science. Baik. Ya, saya waktu itu sedang ikut riset di bidang ilmu komputer di translasi mesin di kampus yang sama dengan Pak Yudi. Nah, tapi kita belum pernah ketemu di UPN-nya malah. Benar. Ya, nanti mungkin sepulang dari Spanyol, Pak Yudi, kita bisa kolaborasikan riset-riset apa yang mungkin bisa kita kerjakan bersama dengan Fakultas Kedokteran. Baik, untuk hari ini terkait dengan materinya, yaitu bioinformatika, Bapak Ibu sekalian. Jadi bioinformatika ini merupakan cabang keilmuan di bidang komputer dan juga kedokteran yang mempelajari berbagai teknik seperti mengolah dan melakukan analisa data DNA dan juga data kesehatan medis yang berguna pada riset bidang kedokteran, farmasi, dan juga ilmu komputer. Nah, oleh karena itu, kita semua sama-sama mendengar dan menyimak terkait dengan paparan dari Pak Yudi, yaitu di riset dan implementasi bioinformatika. Silakan Pak Yudi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan, Ibu Ermatita, ini lama banget kita nggak ketemu Ibu ya. Kalau dulu sering rapat bareng, biasanya ngobrol sama Ibu. Ibu Ermatita ini baik banget sih, ini ya santun gitu ya, saya pertama kenal gitu, saya langsung, ini Bu Dekan, dan waktu itu ternyata rumahnya juga di The Heights ya waktu itu. Iya. Wah, saya langsung ngerasa deket gitu. Terus kalau Mas Oktav ini lucu juga sih, jadi beliau ini saya berkesan ya, beliau ini yang membantu saya ngasih cincin pernikahan waktu itu ke istri saya, calon istri waktu itu. Nitip waktu itu, nitip Mas, saya gitu kan. Dan sekarang saya udah punya anak satu, dan itu berlangsung cepat sekali gitu. Dan kagetnya tiba-tiba Mas Oktav bergabung di ini ya, ngajak saya di masyarakat artificial intelligence ya, masyarakat kecerdasan buatan. Dan ternyata Mas Oktav afiliasinya UPN lah. Kok saya sejak 2015 saya afiliasinya UPN. Dan ternyata Mas Oktav bergabung juga, saya senang banget gitu. Karena memang Mas Oktav ini punya potensi besar sekali ya, networknya juga udah banyak gitu saya lihat, dan sama-sama dari UI kita gitu, dari UI terus lanjut gitu kan, kemudian akhirnya bareng juga di sini. Semoga nanti ke depan kita bisa riset bareng ya Mas Oktav, karena memang sejujurnya memang kita yang membutuhkan ilmu komputer itu sebagai tools untuk mencapai tujuan. Kalau sekarang ini Bu, sekarang kalau kita boleh sharing ya, di Indonesia muncul startup baru yang valuasinya besar, seperti Nala Genetik, Nusantik, yang mereka mendiagnostik itu berdasarkan
pendekatan bioinformatik. Jadi mau diet, mereka dicek tuh DNA-nya, kemudian di blast kira-kira diet apa yang paling pas buat mereka untuk diet, misalkan untuk pelangsing badan gitu ya, atau misalkan karakteristik muka orang, kemudian kosmetik apa yang tepat. Nah, semua itu dilakukan melalui pendekatan bioinformatik. Jadi ini sangat amat menjanjikan ya, promising scope riset yang baik, dan nanti ke depannya industrinya akan lebih maju. Dan itu kita dari kedokteran butuh sekali para bioinformatician yang baru, karena jujur saja tidak banyak bioinformatician yang lahir dari orang komputer. Lebih banyak datang dari kedokteran atau biologi. Izinkan saya share slide-nya ya. Oke. Ada pesawat lewat ya. Ini jadi saya memberikan judul ini tentang peran artificial intelligence atau ilmu komputer ya dalam pengembangan bioinformatika. Kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang ya, saya sedikit memberikan gambaran tentang diri saya. Ini saya ketemu sama Mas Oktav itu di sini. Di bawah, di sini. Ini adalah kantin ya, Sokudo kita sebutnya. Kemudian kita ngobrol, karena waktu itu ada informasi ada dari UI datang. Kemudian saya bertemu dengan Mas Oktav, kita ngobrol banyak banget dari nol sampai banyak lama tentang riset, tentang segala hal. Ini beliau profesor saya, ini pembimbing saya, Profesor Toshio Hakushima. Beliau salah satu menteri kesehatan dulu di Jepang, kemudian lanjut menjadi presiden rektor lah ya, rektor NAIS waktu itu. Ketika saya jadi kuliah. Saat ini saya tinggal di Madrid, deket ya, 15 menit dari Santiago Bernabeu kalau jalan-jalan ke situ, untuk melakukan postdoctoral research. Jadi saya apply untuk melakukan riset tentang inhibitory untuk coronavirus di salah satu lembaga Cancer Institute di Jepang, di Madrid. Ini pendanaannya melalui Pfizer ya, vaksin Pfizer. Kalau kita dengar itu salah satu pembuat vaksin yang dananya juga kayak kita dapat gitu. Saya juga sempat menjadi scientific manager di Kalbe Pharma sejak 2014. Sebenarnya saya mengembangkan salah satu diagnostik kanker ya, sama Ibu Ermatita tadi yang diceritakan bahwa kanker ini ternyata personalis medicine. Jadi kedokteran yang dilihat dari gimana profil genetik orangnya, dan itu menggunakan lagi-lagi bioinformatik. Kemudian saya memang bergabung sejak tahun 2015 menjadi permanent lecturer di FKUPN. Jadi kantor saya itu ada di seberang ya dari FIK, lewat kalau saya sholat itu lewat FIK kan. Kemudian ada lapangan itu, nah itu di Gedung Wahidin atau Gedung Cipto Mangunkusumo. Nanti semoga sejak tahun ini 2000 Maret saya masuk di Madrid, mungkin tahun 2022 2 tahun ya, Oktober mungkin saya pulang dari sini. Semoga semua baik-baik saja. Kemudian saya pernah mendapatkan Young Scientist Award dari Federation Asia dan Oceania Biochemistry dan Molecular Biologist untuk menemukan salah satu obat diabetes. Tapi prosesnya masih panjang. Saya juga ikut-ikutan ya di Society Biochemistry Molecular Biology yang mewakili Indonesia untuk American Society. Gitu tentang background saya, memang lebih dekat dunia kedokteran, tapi saya juga masih belajar terkait tentang bioinformatik. Saat ini laboratorium kami di Madrid. Ini jaraknya sekitar 17 menit lah ya, jalan kaki ya dari Santiago Bernabeu, Sinio Madrid ini. Jadi kalau misalkan ada yang lagi jalan-jalan misalkan untuk nonton bola, bisa mampir atau bisa sejenak untuk santai di kampus kami. Outline dari pembicaraan hari ini terbatas pada pengenalan bioinformatik itu apa sih? Terus mungkin di sini juga beberapa yang sudah familiar dengan bioinformatik, kita akan memahami apa sih fungsi dan biological data yang akhirnya menjadi data sandaran atau hal yang ingin jadi kita olah. Dan sedikit nomor 4 ini cuma brief ya, bagaimana kami terutama tim saya di Madrid ini menggunakan bioinformatik untuk keperluan pembentukan
salah satunya vaksin, kemudian obat yang kita kembangkan. Jadi ya kalau bisa bicarakan, kita sekarang lagi ramai vaksin ya, Sinovac itu adalah vaksin yang diinaktivasi, sementara Pfizer yang kita kembangkan itu adalah vaksin mRNA atau messenger RNA, di mana messenger RNA itu dibuat disintetik menggunakan data bioinformatik. Baik, yang pertama sebenarnya apa sih bioinformatik? Kita mulai dari apa? Sebenarnya bioinformatik itu sebenarnya gabungan dari beberapa cabang ilmu sebenarnya. Di sini sebenarnya ada basic science-nya adalah matematis ya, perhitungan matematis yang menggunakan tools adalah computer scientist. Jadi kita sangat membutuhkan sekali sumber daya manusia dari FIK nih. Semoga berharap nanti kita bisa duduk bareng bersama, kita menciptakan salah satu solusi, karena jujur saja ya, aplikasi-aplikasi bioinformatik yang saat ini saya gunakan di sini itu sebenarnya dikembangkan udah puluhan tahun. Jadi dari mulai tampilannya saja udah kelihatan tua banget gitu, dan itu belum diperbaharui karena yang membuat biasanya adalah biologis yang mencoba belajar ilmu komputer. Mungkin saat ini sudah beberapa banyak ya universitas yang update tentang itu, tapi belum banyak ilmuwan yang terjun langsung ke sini. Jadi di sini yang warna merah ini saya nih, orang biolog yang mengumpulkan data DNA, protein sequence, sama gen expression. Cuma 3 sebenarnya datanya. Datanya pertama sequence DNA atau urut DNA. Kita pernah dengar kan nanti DNA itu apa, kita akan cari tahu. Atau protein sequence itu apa. Sementara yang paling dibutuhkan oleh biologis adalah computer scientist. Di mana di sini untuk mendevelop tools, kemudian logaritmanya, kemudian akhirnya algoritma itu bisa secara artificially membuat kesimpulan atau merecall data dari data besar yang mustahil kita lakukan secara manual. Kemudian jadilah gabungan dua ini sebagai bioinformatician. Jadi kalau kita lihat ini contohnya di sebelah gambar ini adalah data sequence misalkan DNA. Ini berapa ribu base pair. Jadi nanti kita akan bahas tentang DNA itu apa sedikit untuk menjadi landasan pemikiran bagaimana kita sangat membutuhkan ilmu komputer untuk bioinformatik itu. Jadi sebenarnya bioinformatik itu adalah jadi biology in term of molecules. Jadi moleculesnya apa? Itu ada DNA dan protein. And then applying informatic technique, yang mana ini adalah kepakaran Bapak Ibu semua di sini. Derived from disciplines such as applied mathematics, ya, computer science, statistik, dan ini fungsinya untuk understanding and organize the information associated with these molecules. Jadi yang paling pusing itu sebenarnya data DNA itu, kalau dijembrengin ya, orang punya satu sel dari manusia, kalau dijembrengin itu di-align ya, dengan huruf Times New Roman ukuran 12, itu panjangnya dari sini ke bulan, dan balik lagi ke bumi. Itu panjang banget datanya. Isinya cuma ATGC, TGC, ATTGC, cuma 4 huruf. Sementara untuk 4 huruf ini, setiap orang berlainan, dan ada daerah yang conserve, artinya daerah setiap manusia sama. Nah ini mustahil dilakukan kalau misalkan kita align satu base-nya. Misalkan sedata ATTGC punya saya, data DNA saya mau dibandingkan dengan anak saya, apakah ini benar anak saya gitu? Kemudian ATTGC ini akhirnya saya bandingkan. Kalau satu kayaknya susah banget gitu. Kalau yang dilakukan oleh bioinformatician tinggal alignment. Jadi data TGC punya saya dibandingkan. Jadi kecocokannya berapa persen. Kemudian selanjutnya, apa sih data yang diolah sebenarnya? Kalau misalkan data-data binary ya, data-data yang diolah oleh molecular biologist dari untuk information science itu, kita akan memahami apa sih central dogma di dalam kedokteran. Kemudian ada data DNA, RNA, protein, phenotype, dan DNA. Ini berkaitan semuanya DNA. Tapi nanti kita akan bahas apa itu DNA. Tapi di molecular biology ya, ini banyaknya. Central dogma itu, kalau dogma itu berarti central dogma itu kalau ada namanya dalam philosophy of science itu, ada namanya hipotesis, sesuatu yang bisa disanggah. Ada sesuatu yang bisa disanggah, ada sesuatu yang nggak bisa disanggah. Kalau sesuatu yang nggak bisa disanggah namanya dogma. Misalkan kenapa kita kalau dalam Islam kenapa sholatnya 4 rakaat itu nggak bisa itu dogma.
Nah, dalam kedokteran dan biologi ada namanya central dogma, ada dogma inti. Di mana ini sel kita ya, ini bos utamanya. Nah, apa yang dilakukan sama tubuh kita adalah mereplikasi DNA. Kalau misalkan kita tumbuh satu, kedua, semakin besar itu ada replikasi DNA-nya. Nah, DNA-nya ini sebenarnya ada data ATTGC-nya. Kemudian ditranskripsi menjadi messenger RNA. Contohnya, mRNA yang itu di coding itu adalah mRNA punya vaksin Pfizer deh. Itu untuk membuat spike protein, artinya membuat potongan tubuh virusnya itu. Peneliti nggak masukkan virus aktif atau virus yang dimatikan atau semua virusnya, tapi enggak. Tapi dia cuma masukin RNA-nya, messenger coding RNA. Jadi nitip surat lah ya ibaratnya ke badan kita, tolong dong bikin spike proteinnya. Nah, messenger RNA ini kodenya misalkan urasil, misalkan timin, adenin, ATTGC tadi, dimasukin ke tubuh kita. Kemudian tubuh kita baca transkrip. Oh, ini cara buatnya. Nah, dia membuat. Nah, itu akhirnya membuat protein. Protein ini bisa antibodi, bisa hormon, dalam hal ini misalkan virus, spike proteinnya. Jadi tubuh kita bisa melakukan itu. Jadi kalau misalkan dibahasakan, ada original DNA sequence, ada complementary DNA. Ini nanti kalau kita akan bahas lebih dalam, pentingnya apa, nanti kita akan kasih contoh lah ya. Nah, semua ini ada di literatur information. Datanya besar sekali, ada kalau saya menggunakan data NCBI. Jadi NCBI itu perpustakaannya Amerika Serikat yang dibuka secara umum. Datanya data apa? Bukan cuma buku, bukan cuma PubMed, bukan cuma jurnal, tapi data sequence seluruh makhluk hidup, bukan cuma manusia. Jadi semua makhluk hidup dijembrengin lah data biasanya. Sebagai contoh apa? Ada kasus pernah saya dimintain pendapat untuk melihat bahwa ada satu lahan konservasi contoh. Lahan konservasi ini dibilang katanya ada satu feses dari makhluk hidup yang langka. Kemudian ini konservatif ya, ada orang-orang konservasi yang bilang nggak boleh dong dibuka untuk tambang. Kemudian karena alasannya apa? Karena di sini ada binatang yang langka, tapi hanya menemukan fesesnya aja, kotorannya aja. Lalu perlu dibuktikan apakah ini feses dari binatang langka. Apa misalnya contohnya badak bercula satu ya. Feses ini punya badak bercula satu atau hewan lain gitu. Nah, itu bisa dibuktikan menggunakan bioinformatik. Caranya adalah fesesnya itu diolah untuk hanya diambil DNA-nya. Karena di feses itu ada sel epitel yang ikut lepas ya, sel usus. Kemudian diekstraksi DNA-nya cuma diambil, habis itu DNA-nya di-sequencing. Nah, data sequencing ATTGC ini akhirnya di-blast. Blast itu artinya di-recall di database makhluk hidup seluruh dunia. Kemudian dicocokkan, apakah benar ini punya misalkan badak bercula satu tadi, ternyata bukan, ini cuma feses dari kotoran hewan lain. Gitu. Nah, itu belum bisa membuktikan. Itu namanya data sequence yang ada di NCBI. Nah, jadi lagi-lagi ya, data apa sih? Cuma 3 datanya. Datanya cuma 3. Yang pertama DNA, itu nucleic acid. Yang kedua transkripnya atau mRNA-nya. Yang ketiga adalah protein. Jadi 3 data inilah yang penting. Nah, ini gambar DNA ya di elektron mikroskopi. Ini juga bentuk DNA-nya ini sebenarnya tidak begitu mendalam, tidak apa-apa sih, cuma hanya mengenalkan. Ini bentuk DNA. Nah, ditemukan oleh James Watson dan Francis Crick, yang akhirnya mereka berdua sharing Nobel. Ini datanya ada backbone-nya dari sugar phosphate backbone, dan ada data DNA-nya, ATT, GCD, GCT. Nah, ini data ini. Nah, setiap 3 ini, namanya triplet codon ya. Setiap 3 ini membentuk satu protein tertentu. Ini pelajaran waktu SMA, mungkin kalau yang dulu SMA-nya IPA, kita pernah belajar ini. Nah, ini data hasil sequencing. Nah, ini data hasil sequencing salah satu makhluk hidup. Datanya TGC, AA, GTC gitu, seperti ini saja. Data-data semua inilah yang nantinya menjadi rancangan acuan untuk bisa ngeblas, untuk bisa membahas apapun ya. Tapi data ini nggak sekonyong-konyong akhirnya bagus seperti ini. Biasanya datanya ada yang unik. Nah, triplet codon tadi misalkan ACG ini codon. Codon itu memproyeksikan satu jenis amino asid yang nanti amino asid ini jadi batu bata untuk bikin protein. Nah, protein, kalau kita bahas protein itu bisa semua hal yang berkaitan sama makhluk hidup biasanya itu tercipta dari protein.
Contohnya apa sih? Antibodi. Antibodi itu dibuat dari protein. Sistem imunitas itu dibuatnya antibodi dari protein. Apalagi hormon. Hormon itu dari protein juga. Semua hormon. Termasuk misalkan hormon yang paling penting, misalkan untuk diabetes, hormon insulin. Nah, itu juga protein. Semua kode-kode ini ditranskripsi oleh satu jenis kodon. Misalkan GAG, misalkan ini GAG, satu kodon, CUU. Nah, makanya ketika ada mutasi satu saja, mutasi sini berubah semuanya. Karena misalkan tadinya CUAC, ini ada dua ya, C di atas misalkan kodon 3 dan kodon 2 dan 3, ACG dan GAG. Kemudian ada mutasi hilang, delesi 1. Jadi mutasi ini merubah dari ACG kemudian AGC. Itu semua frame shift mutasi ini tercipta. Ini berbahaya sekali. Nah, ini kode-kodenya dari amino asid tadi, building block. Ada threonine, serine, ada semua 20 amino asid ini. Nah, ketika protein tadi berubah, termutasi misalkan, ini contohnya merah ini obat. Ini adalah reseptor di dalam tubuh kita. Nah, ketika termutasi daerah sini, obat yang masuk ini nggak nempel lagi, Contohnya misalkan juga yang terjadi pada mutasi varian corona, Delta ini. Orang sudah buat vaksinnya, yang menciptakannya itu orang membuatnya bentuknya seperti ini. Tapi ternyata termutasi daerah sini ya berubah semua bentuknya, ketika ada sistem imun yang harus catch itu, dia tidak bisa mengenali lagi. Atau tadi semisal untuk cancer, orang-orang kemoterapi misalkan menggunakan 5-fluorouracil atau menggunakan jenis-jenis kemoterapi lain, tapi ternyata kankernya sudah berubah jenis kankernya sehingga tidak bisa dikenali lagi dengan kemoterapi. Nah, ini semua membutuhkan pendekatan bioinformatik. Bagaimana biolog akhirnya bisa memahami konsep itu menggunakan komputer. Kalau misalkan bayangin ya, misalkan ATTGC ya, saya tulis urut ada 1000 misalkan di kertas, kemudian satu-satu gitu ya, itu susah. Dulu mungkin para biolog awal-awal misalkan cuma menggunakan Excel, kemudian di satu padankan, di compare. Itu masih masuk bioinformatik karena dia menggunakan sistem tools yang paling sederhana, misalkan Microsoft Excel atau BioEdit namanya, itu menggunakan itu. Nah, ini juga sama, di molekular biology, protein ini bentuknya seperti ini, gambarannya. Yang merah itu sifatnya negatif, yang biru sifatnya positif. Nah, ini akhirnya protein itu key and lock ya, key and lock. Jadi kalau proteinnya berubah, semuanya berubah. Ibaratnya di dalam satuan tubuh kita, itu kayak kunci dan gembok. Kalau gerigi-geriginya nggak pas, artinya mutasi, kita nggak bisa ngebuka gembok itu. Nah, itu juga yang terjadi pada SARS-CoV-2. Bagaimana manusia paham artinya SARS-CoV-2 ini bisa menyebabkan COVID-19, itu semuanya dibahas menggunakan bioinformatik. Nah, ini tadi, misalkan second letternya ini artinya mRNA ya, messenger RNA. Urasil. Ini akan mengkode penilalanin. Urasil adenin mengkode leusin. Nah, seperti ini ada banyak kodon. Ini tadi lagi-lagi misalkan DNA-nya dari 5 aksen ke 3 aksen, kan DNA itu double helix ya. Ini yang kita mau bedakan antara 5 aksen, gugus fosfat ke 5 aksen ke 3 aksen, dan satunya 3 aksen ke 5 aksen. Nah, nanti memberikan protein isoleusin, leusin, penilalanin, arginin, valin, isoleusin seperti itu. Jadi dari triplet kodon ini. Nah, jadi biological database yang besar itu sebenarnya terkungkung pada data sequence protein dan DNA atau RNA, dan juga data struktur protein. Itu ada di protein data bank. Kalau Ibu Bapak bisa mencoba misalkan di protein data bank, klik protein data bank, kemudian bisa melihat struktur. Atau membuka sequence DNA di NCBI, buka NCBI, kemudian di situ ada nucleotide. Nah, data-data TGC itu bisa diambil di situ. Ini lagi-lagi kesimpulannya bahwa itu adalah biologis, butuh bioinformatician, itu butuh computer scientist. Nah, ini data tadi bahwa genom sequence, kemudian RNA, kemudian protein. Nah, source yang sekarang kita mau cari tahu, kita mau belajar, misalkan langsung mau belajar, itu kita bisa buka NCBI. NCBI ini sebenarnya adalah lembaga
yang ada perpustakaan sebenarnya, perpustakaan kedokterannya punyanya Amerika Serikat waktu itu, dibentuk tahun 1988. Kemudian data ini fokus untuk menjadi database utama bagi seluruh dunia untuk menyimpan data sequence yang ada pada makhluk hidup. Nah, ini besar sekali datanya, bisa dibuka. Ini seperti tampilannya NCBI, ini tampilan lama ya, tahun 2020 kalau nggak salah. Sekarang udah ada tampilan baru. Di NCBI itu ada literatur, terus kemudian ada data DNA, ada data protein, ada data sequence si ATTGC-nya itu, ada data gen, ada data genom, semuanya ada. Dan kemudian taksonomi misalkan. Contohnya tadi yang saya contohkan badak bercula 1, ini bener nggak sih ini badak bercula 1 kita cuma dari feses? Atau misalkan saya tiba-tiba saya pengen tahu nih, saya ini keturunan aslinya mana sih gitu ya. Itu saya bisa DNA diambil kemudian dilihat apakah nanti data ini cocok dengan orang-orang yang pindah dari misalkan Afroasia, atau misalkan saya ternyata lahir dari misalkan saya lahir dari keluarga Jawa. Tapi ternyata secara filogenetik bahasanya, saya tuh sebenarnya dari Jawa itu runut terus sampai ke Cina, kemudian campuran dari Arab gitu. Itu semuanya bisa data menggunakan data filogenetik. Datanya semuanya menggunakan bioinformatik mengolahnya. Ini database-nya itu ada structure collected information karena setiap data harus ada terstruktur ya. Saya sadar juga bahwa data bioinformatik itu sangat amat terstruktur supaya nanti recall-nya gampang. Kemudian consist of basic unit called a record of entries. Jadi sebagai contoh, ada misalkan saya masukkan data sequence atau data DNA dari COVID-19 yang ada di Indonesia. Kemudian orang di Spanyol misalkan memasukkan data entity ya, data ATTGC itu si corona dari Spanyol. Terus seluruh dunia memasukkan itu di GISAID namanya. GISAID itu database-nya punya Max Planck, punyanya Jerman. Mereka satu konsorsium untuk khusus buat bahas SARS-CoV-2. UPN memasukkan waktu itu 9 pasien dari rumah sakit Pasar Minggu, waktu itu kerjasama sama rumah sakit Pasar Minggu. Saya dan tim memasukkan itu. Biaya mahal memang, satu pasien 250 juta untuk men-sequence itu. Tapi itu penting. Dengan data sequence ini kita bisa akhirnya memahami bahwa dari mana sih penularan orang Indonesia itu berasal, atau bagaimana sih apakah sesuai informasi dari hereditinya itu pas nggak sih sama vaksin kita? Sinovac masih bisa nggak sih gitu menghajar varian yang ada di Indonesia waktu itu? Itu semuanya pertimbangannya karena virus kan nggak bisa dilihat, tapi data DNA-nya bisa di-sequence. Nah itu penting sekali. Ini lagi-lagi datanya. Kemudian ini data sequence. Peneliti memasukkan ATTGC itu ke GenBank, namanya GenBank. Bank gen itu selalu diupdate setiap hari, ada yang masukin, setiap hari ada lebih dari 10-20 itu yang masukkan. Dan ada kuratif itu sebagai orang yang kurator ya, kurator. Jadi sifat kuratif ini bisa dari kitanya, dari masyarakat mungkin masyarakat bioinformatik ya, di dunia udah ada tuh masyarakat bioinformatik yang tergabung dari SMBMB Association-nya. Nah ini kita mengkurasi apakah ada data sequence yang salah, apakah ini benar dimasukin, jangan-jangan nanti mahasiswa iseng masukin GenBank, karena semua orang bisa masukin. Tapi yang mengkurasi itu sebelum dipublish. Jadi setelah dikurasi, oke, ini bagus, dipublish. Ini butuh waktu seminggu lah ya untuk memasukkan, kemudian akhirnya bisa publish. Nah ini sebagai contoh data gen. Nah data gen ini contohnya adalah data gen dari human DNA mismatch repair. Jadi ada gen yang menjadi pembantu untuk kalau ada salah-salah contohnya. Nah ini dimasukin keywordnya apa, accession number-nya apa di database itu, asal organismenya apa, misalkan manusia, Homo sapiens. Kemudian udah dipublikasi belum? Ketika udah dipublikasi, jurnalnya apa, dipublish apa, kemudian ini diupdate tanggal berapa. Nah, yang paling penting di sini adalah accession number dan versionnya. Kalau accession number-nya ini kemudian diupdate 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah, accession number ini semuanya ada. Kalau dilihat dari datanya nanti, ini data sequence protein. Methionine, serin, valin, arginin, guanin, valin,
isoleucin, arginin, leucin, ini semuanya ada 20 asam amino yang hasil dari triplet codon tadi. Misalkan ATG. Nah, itu terjemahannya menjadi leucin gitu. Seperti itu. Jadi data-data ini data dari sequence. Nah, data DNA-nya seperti apa? Ini data DNA-nya. GTTTGACCT terus sampai 2461. 2461 ini Bapak Ibu termasuk gen yang sangat kecil. Salah satu contoh yang sangat kecil. Ada gen yang sampai jutaan ATTGC-nya dan itu sangat rumit ya memasukkannya karena kita harus kurasi satu-satu. Nah, ini juga ada dua format, ada FASTA dan GenBank. Kalau GenBank data ini formatnya seperti ini, genome sequence-nya, dan intinya gini lah ya. Kalau kita perpustakaan kita juga ada data recall kan ya. Jadi datanya itu ditulis secara suka-suka kita sebenarnya, tapi disepakati. Oke, gimana caranya? Oke, buku-buku bioinformatik nih sebelah sana di pojok kanan atas, misalkan. Buku biologi di pojok kanan bawah. Nah, itu juga sama. Data recall-nya semuanya accession number-nya udah diprogram supaya yang pas di mana supaya data ketika merecall itu cepat dan terorganisir dengan baik. Ada formatnya GenBank dan ada format FASTA. Nah, FASTA format itu lebih sederhana. Jadi kalau FASTA format ya tinggal masukin output, kemudian gini ya gambar apa sih namanya, kemudian tulis nama sequence-nya, kemudian langsung sequence. Itu lebih gampang. Tapi jatuhnya informasi lainnya nggak banyak. Jadi siapa yang masukin nggak ada datanya, tapi biasanya peneliti masukkan dua format itu. Data sequence-nya ini udah mulai agak anget ya. Nah, gimana sih sebenarnya kita nih manusia, termasuk saya peneliti, mendapatkan sequence DNA itu? Kita mendapatkan data sequence itu menggunakan namanya DNA sequencing. Data sequencing itu didapat dari seperti ini. Oke lah. Dari kualitas datanya, yang atas ini bagus sekali. Jadi kita bisa membedakan antara G, A, G, kalau G itu warna hitam, A itu warna hijau misalkan. Kemudian kita cek satu-satu nih. Semua orang melakukan ini kalau misalkan menggunakan sequencing satu-satu cek. Kenapa? Karena pada ini dilalahnya bagus lah. Ada data yang hancur banget. Seperti yang di bawah. Data bawah ini udah completely nggak bisa dibaca deh gitu. Kalau saya ngelakukan ini sih mahasiswa saya suruh ngulang gitu karena ini nggak bisa dibaca sama sekali. Tapi ada yang semu. Contohnya ini. Apakah benar ini G benar ya? Apakah ini A atau ada dua A? Karena ini ada dua peak yang sama. Nah, ini kenapa penting harus dikonfirmasi? Karena ketika satu ini ada tambahan, semua insersi frameshift tadi berubah. Jadi kan kita ingat ya triplet codon. Contohnya saya mulai dari 40. TGG. Oke, stop. AAT. Kalau kita bahas bahwa di sini ada satu adenin. Jadi berarti TGG, AAT, TCG. Tapi ketika kita mendelesi ini bahwa oh ini nggak ada loh Pak. Mahasiswa saya misalkan datang, enggak nih Pak, ini bohongan misalkan piknya. Jadi TGG, ATT itu berubah semua frameshift-nya dan DNA berubah semua. Jadi ada kehilangan satu saja, kurasi, itu berubah semuanya. Itu berbahaya sekali. Nah, itu menggunakan sequencing. Nah, bagaimana kita menstruktur DNA? Ini ada di lab-nya Hakushima Sensei ini di NICE ya. Dan yang saya lakukan di Madrid. Saya sebenarnya sedih ketika saya melakukan protein structure determination itu impossible dilakukan di Indonesia. Saya sebenarnya pengen banget stay di Indonesia lama gitu ya. Saya sejak 2000 berapa berarti itu harus pergi gitu. Itu karena keperluan alat ya. Alatnya nggak ada di Indonesia, alatnya nggak ada. Yang ada di Asia itu di Jepang, dan Jepang itu juga urunan lah ya, bahasanya urunan dengan Amerika. Jadi mereka membuat satu sinkroton besar untuk bisa melihat struktur. Nanti gimana sih cara lihatnya? Nah, ini data genom, contoh satu genom. Ini data genom dari misalkan placenta mammal basal conservative. Jadi ini salah satu data gen. Kita pernah ingat kromosom. Nah, kromosom itu bentuknya ini, kromosom nomor 7. Nah, ada namanya lokus. Lokus itu alamatnya. Jadi ketika kromosomnya nomor 7, lengan panjang, Q itu lengan panjang, diurut heterokromatin nomor 36. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 35, 36. Nah, yang titik kecil ini dijembrengin tuh bahasanya, diperbesar. Muncullah data ini. Oke.
Jadi banyak tuh datanya. Kemudian buat apa sih exploring biological data ini? Semuanya banyak ya. Sangat amat melakukan ini pentingnya apa? Kalau saya paling banyak melakukan ini, pertama adalah disease untuk menghajar banyak penyakit ya. Contohnya yang kalau waktu S3 saya lakukan untuk diabetes, terus waktu di Kalbe saya melakukan untuk kanker, dan sekarang di sini untuk COVID. Ya, kita berjuang bersama-sama nih. Jadi saya sedih juga sih ya curhatnya. Banyak orang yang nggak percaya sama COVID gitu. Padahal yang dilakukan saya tuh real gitu. Ngapain juga sih saya kesini jauh-jauh, kemudian dananya tuh sampai 250 juta loh. Euro, bukan rupiah. Terus kita nganggep kita tuh bohong-bohongan gitu, vaksin bohong-bohongan, apalagi vaksin dianggapnya apa? Propaganda lah, apa gitu. Itu emosional sih, cuma gemes gitu ya. Cuma ya kita mengedukasi masyarakat harus lebih benar-benar membumi lah ya. Tapi itu kalau ditanya vaksin bener apa enggak sih? Ya bener gitu. Nah, yang dilakukan sama kita itu sebenarnya juga sama contoh buat H1N1 untuk melihat outbreak-nya. Jadi nanti kalau H1N1 kan nggak seru ya. Nanti kita contohnya COVID-19. Tapi H1N1 ini saya pernah melakukan uji tantang ya untuk flu burung dan flu babi waktu itu di UI. Saya kerja di HVCB waktu itu. Itu melakukan uji tantang membuat vaksin DNA di sana, kemudian melakukannya seperti ini. Ini ekspresi gen pakai menggunakan microarray. Ini salah satu alat paling sophisticated ya, untuk di biologi molekuler. Bayangkan ini mahal banget ya. Kalau sequencing mungkin harganya sekitar 6-7 miliar ya. Kalau microarray lebih 2 kali lipat dari itu. Jadi di Indonesia sudah ada yang punya ya ini. Jadi semoga aja molekuler di Indonesia dan bioinformatik ke depannya lebih banyak orang-orangnya. Nah, ini untuk melihat obat itu bisa dilakukan apa enggak menggunakan bioinformatik. Jadi melihat gennya, gennya ternyata gini. Ada namanya di dalam kedokteran farmakogenomik. Kalau ada namanya farmakokinetik. Ketika obat masuk harus dihitung dosisnya berapa sampai dia bisa diabsorb di tubuh kita. Kalau pakai oral. Tapi kalau injeksi harus berapa lama dia bisa stay. Kemudian daya serap dan lama paruh namanya itu berapa lama. Nah, beberapa orang itu kompatibel dengan satu obat tapi ketika ke orang lain itu enggak. Itu namanya farmakogenomik. Nah, farmakogenomik itu sangat amat penting. Ketika orang kena kanker misalkan, contohnya yang paling serem kan kanker ya, penyakit misalkan orang kena kanker. Ternyata kankernya contohnya kanker apa ya? Kanker paru namanya. Kanker paru NSCLC, misalkan non-small lung cancer. Si kanker paru ini itu ada namanya reseptor EGFR, epidermal growth receptor. EGFR ini sebenarnya dia adalah tempat menempelnya obat. Ketika dia kan ini kanker nih, kemudian dia ada reseptornya nih. Nah, obatnya datang ke dia, tok, oke, bunuh dong gitu kan. Tapi celakanya misalkan EGFR ini termutasi, berubah. Karena DNA-nya berubah tadi. Nah, termutasi ketika obatnya datang, udah nggak kenal lagi yang mana ya harus yang. Nah, itu bisa di-sequence menggunakan sequencing DNA. Kalau EGFR-nya termutasi, harus naik obat generasi berikutnya untuk bisa mengenali ini. Kenapa sih nggak langsung obat generasi berikutnya? Karena obat generasi berikutnya itu mahal gitu kan. Berikutnya ini terbatas gitu. Jadi harus generasi pertama, baru kalau misalkan nggak bisa, baru generasi kedua. Tapi itu harus di-sequence juga DNA-nya. Menggunakan DNA sequencing yang datanya kan ada 3 set tadi. Mustahil dong dokter atau biolog cek satu-satu gitu, TGC di satu-satuin gitu. Itu Pak nggak mungkin. Nah, itu menggunakan data bioinformatik yang kelihatannya sederhana, tapi nanti ke depan kita akan melakukan data value yang kok ternyata susah juga gitu. Ini yang penting dari protein. Protein itu mau semua hal ya, itu kayak gembok sama kunci. Gembok sama kunci ini benar-benar spesifik banget gigi-geriginya. Kalau ada gigi-gerigi yang salah aja, itu nggak bisa. Ini juga yang terjadi ketidakberuntungan manusia ketika si COVID itu, si SARS-CoV-2 itu dari SARS-CoV-1 itu termutasi menjadi SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV-2 itu berubah bagian spike-nya, ujungnya itu berubah yang cocok banget sama reseptor yang ada di manusia, yaitu AC2. Jadi klopnya tuh pas banget gitu. Nah, ketika pas ini akhirnya jump hostnya itu berubah. Tadinya misalkan
banyak lah ya binatang yang disebut sebagai hostnya si COVID bisa pas sama manusia. Kenapa dia bisa nempel ke manusia sementara misalkan kelelawar ada di gua atau luwak ada di hutan? Itu nilai konservasi binatang harusnya diupayakan ya. Akhirnya binatang liar itu sebenarnya nggak boleh dimakan karena itu. Atau misalkan kita mau masuk ke dalam gua, kita harus benar-benar safety, atau mau eksplorasi laut dalam ya, itu juga sama. Ada bioetik di mana bioetiknya tuh takut-takutnya di dalam ada virus yang tersembunyi yang sebenarnya klop sama manusia, kena deh jadi pandemi deh. Itu ada aturan. Nah, ini current medicine. Current medicine itu kalau ada obat masuk, Pak, Bu, masuk, kemudian masukin ke semua orang. Padahal di dalamnya efeknya itu ada yang bagus banget, ada yang nggak ada efeknya, malah merusak. Jadi gimana gennya? Nah, ada future medicine yang sampai sekarang udah terlaksana banyak ini, gen terapi. Jadi misalkan gennya dilihat dulu DNA-nya, kemudian dianalisa, akhirnya dimasukin ke obatnya, akhirnya kita bisa suggestion. Oh, orang yang hijau ini pakai obat yang hijau. Orang yang oranye ini pakainya oranye. Orang yang biru ini menggunakan yang biru. Sehingga efek obatnya meningkat dan bagus. Tapi ini lagi-lagi mahal karena alatnya masih belum banyak dan bioinformatisinya belum banyak. Ini yang data yang dilakukan, mereka melihat kromosomnya di DNA-nya, kemudian akhirnya bisa melihat hubungan itu. Seperti itu. Ini contoh untuk kanker, namanya BRCA ya. BRCA itu breast cancer. Nah, breast cancer itu hereditary ya. Hereditary itu bisa diturunkan karena mutasinya nurun. Kenapa sih orang tuh bisa ada penyakit yang menurun gitu? Itu turunan gitu. Sebenarnya turunan itu karena DNA-nya itu dari ibu bapak itu sumbangsi 50% ke anak. Nah, ketika anak itu mewarisi sifat mutasinya itu, kemungkinan besar akhirnya apa? Akhirnya bisa timbul penyakit yang sama. Sebagai contoh, ibu yang memiliki penyakit kanker payudara misalkan contohnya, itu sebenarnya bisa dilihat apakah dia kanker payudara itu karena mutasi di gen BRCA, namanya BRCA1 atau BRCA2. Nah, ketika BRCA1 tuh genetically flow tuh anaknya itu, dan itu dicek, oh ada nih BRCA-nya. Nah, kemungkinan dia kena kanker lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak termutasi di BRCA-nya. Itu udah kelihatan banget. Makanya bahkan ada yang kalau misalkan udah BRCA1-nya, BRCA2-nya udah termutasi, advice-nya itu untuk mastektomi. Jadi langsung diangkat aja gitu supaya nggak terjadi. Seperti itu. Nah, selain itu untuk species identification. Jadi yang tadi cerita saya itu ceritanya bahwa saya nemu feses misalkan atau cakar nih di hutan, misalkan saya sama Mas Oktav jalan-jalan tuh ke gunung di Jepang. Kemudian kita nemu cakar binatang. Ini kita pengen tahu nih cakar binatang apaan nih. Nah, itu bisa diambil DNA-nya. Kemudian kita sequencing. Nah, data sequence-nya kita masukin tuh ke data NCBI. Ada namanya kalau Bapak Ibu tulis misalkan BLAST. Jadi BLAST itu merecall datanya. Masukin data GC-nya, di situ query, kemudian di-recall. Nanti muncul tuh binatang-binatang yang paling mirip dengan dia, 90%, 90% itu ada. Ini data filogenetik, termasuk data virus yang paling dekat dari mana sampai mana. Nah, ini juga data filogenetik, misalkan melihat hubungan. Nah, sekarang ada DNA barcoding. DNA barcoding itu digunakan untuk industri sekarang. Ketika misalkan contohnya, bener nggak nih kayu ini kayu jati? Itu kan ya kalau misalnya melihat wajah bentuknya, iya tetap kayu. Gitu. Nah, bisa digunakan DNA barcoding. Karena Bapak Ibu semua hal yang berkaitan makhluk hidup, ciri khasnya adalah mempunyai materi hereditas. Kayu yang ada di meja itu, ya tetap ada DNA-nya di dalam. Jadi kita bisa ambil, dan nanti di-recall datanya di database. Oh, ini benar ada kayu jati. Oh, ini bukan. Kemudian untuk melihat data lain, ini BLAST ya. BLAST itu nucleotide yang dipanggil, ini basic BLAST. Nah, ini yang saya bisa cerita bahwa protein itu kayak N-log, kalau misalkan gigi geriginya itu pas ya, dia bisa menjalankan sepeda. Misalkan. Nah, itu benar-benar detail ya, titik-titiknya, titik-titik temunya. Itu juga sama di dalam tubuh manusia, banyak protein jutaan. Protein inilah yang menghubungkan satu dengan yang lain. Oke, ini yang saya lakukan di di NICE waktu dulu, itu melakukan cloning gen. Kita melakukan cloning gen untuk mengekspresikan protein. Akhirnya datanya di X-ray, ditembak. Akhirnya menemukan ini data virus untuk melakukan ini. Ini yang saya sebut sinkroton. Sinkroton ini Bapak Ibu ada dirikan ya di Hyogo. Ini gunung satu ya. Ini tembakan difraksi dari sini. Kemudian X-ray-nya itu beam line itu muter ke sini.
Di dalamnya itu bahkan kantornya itu kita kalau misalkan mau dari sini mau ke sini itu naik sepeda di dalamnya. Jadi karena saking gedenya itu ini bayangin ini gunung loh. Jadi dari sini ke sini kita naik sepeda, dari sini sepeda gitu. Apa yang dilakukan di dalam itu sketchering. Jadi bayangkan kalau kita melihat DNA di dalam bukan DNA yang paling sering itu protein. Protein kan kecil banget ya. Saking kecilnya kita nggak bisa lihat itu. Tapi untuk memvisualisasinya, protein ini ditaruh di kristalin, kemudian ditembak, contohnya pakai senter deh. Saya pengen lihat tangan saya ini, kemudian pengen lihat bentuk tangan saya. Kita nggak bisa ngelihat karena saking kecilnya contohnya tangan saya ini. Caranya adalah pakai senter, kemudian kita shadow-nya itu bayangannya itu, difraksinya itu akan terlihat tuh, kalau misalkan kelihatan di center. Nah di situ ada bayangannya. Bayangannya itu kemudian kristalnya diputar. Nanti kita menemukan gambaran yang utuh dari si kristalnya itu. Nah itu yang dilakukan sama X-ray beamline. Tapi kekuatannya besar sekali. Nah ini yang kita lihat akhirnya elektron density dari tirosin, phenylalanin ini yang dilihat. Ini yang akhirnya kita bisa memahami, oh vaksin ini seperti ini, oh misalkan struktur ini seperti ini. Ini saya bersama sensei saya. Sensei saya sekarang pindah ke Tokyo Daigaku karena labnya udah tutup ya. Kemudian ini fungsinya. Nah sedikit coronavirus. Ini waktunya sekitar 3 menit lagi ya. Coronavirus itu banyak ya, tapi gennya udah ditemukan. Gimana sih bioinformatik itu melakukan bolster ya untuk fight against the COVID-19? Sebenarnya bukan bolster, tapi sejak awal kita menggunakan bioinformatik untuk menemukan itu. Gimana pandemik ini berawal ya, itu gimana sih datanya? Kalau kita melihat contohnya, kita bisa masukin coronavirus. Jadi kalau ada orang bilang coronavirus itu ditemukan sejak tahun sekian, ya memang, tapi SARS-CoV-2-nya itu baru sekarang. Jadi coronavirus dari dulu ada itu coronaviridae. Dari kalau dulu waktu SMA kita bahas Kivicorphages ya, kingdom, family, ordo, itu kan semuanya ada tuh ya. Nah ini database contohnya, itu dari recall datanya. Kemudian di recall ternyata accession number-nya udah ada. Apa yang mereka lakukan di align. Jadi sequencing yang coronavirus yang sekarang di align, akhirnya mereka menemukan bahwa ini multiple sequence. Ini isinya yang merah-merah ATTGC. Mereka menemukan bahwa yang paling dekat itu adalah SARS-CoV yang berasal dari kelelawar. Nah, mereka menyimpulkan bahwa itu berasal dari kelelawar, tapi belum sah ya disimpulkan. Ini caranya, Bapak Ibu. Kemudian kalau dari naratifnya itu gimana sih? Ada orang batuk-batuk, ini sederhana aja. Kemudian dokternya di UGD pada panik. Kemudian ada yang lapor waktu itu, dokter Li Wenliang itu. Kemudian pemerintahnya represif ya, bilang, oh udah nggak usah disebarluaskan. Akhirnya dia menutup report itu, tapi orang terus mencari tahu karena semakin menyebar, banyak orang sakit dan meninggal karena itu. Ini pneumonia bukan sih, pneumonia itu penyakit paru biasa ya, yang sering banget di Indonesia juga banyak ya. Tapi kok ini menularnya virulence banget gitu. Dalam kaidah kedokteran, virulensi itu selalu bertentangan dengan lethality. Jadi kalau misalkan bahasa kasarnya, kalau ini gampang menular, biasanya nggak bikin cepat mati. Contohnya penyakit flu. Flu, orang kena flu itu cepat banget. Jadi saya kena flu, misalkan anak saya langsung kena flu. Bapak ibu misalkan ketemu orang kena flu, biasanya langsung kena flu tuh kalau misalnya sistem imunnya nggak bagus. Tapi nggak letal, nggak langsung mati gitu kena flu. Atau kebalikannya, yang lethality-nya tinggi banget, lethality itu yang menyebabkan mati tinggi, tapi dia virulensinya biasanya rendah, daya tularnya rendah. Contohnya apa? HIV/AIDS. HIV/AIDS itu lethality tinggi banget karena dia sistem imun. Atau misalkan Ebola deh gitu kan ya. Itu susah banget. HIV harus menular harus menggunakan salah satu kontak fisik yang berat ya. Kontak fisik berat itu misalkan jarum suntik kah atau seks bebas kah misalkan itu berat. Tapi fatality rate-nya tinggi. Nah, kalau SARS-CoV-2 ini celakanya itu fatality-nya rate tinggi dan virulensinya tinggi. Nah, itu virus baru biasanya. Nah, orang mencari tahu. Dr. Ivan ini memasukkan data sequence itu pertama kali di bulan Januari tanggal 10. Itu pertama kali hal yang komplit sequencing ini data rujukan dunia sekarang waktu itu tahun Januari. Untuk apa ini? Akhirnya orang memahami, oh ini ada virus baru, ada virus udah ada elektron mikroskopnya. Si spike-nya ini berubah. Kalau bisa dilihat ini data sequence-nya. Spike ini gambarnya begini. Nah, si spike-nya ini nih, Bapak Ibu, yang warna ini itu klop banget nempel sama daerah ACE reseptor yang warna biru ini. Yang warna biru tuh nempel banget, klop banget sama manusia. Karena ada perubahan yang mana kalau SARS-CoV-2 yang tadinya misalkan lisin, arginin, glutamin, dia berubah jadi arginin. Satu aja yang berubah, itu merubah semuanya. Host jam. Akhirnya nempel dia ke manusia. Nah, akhirnya ada beberapa peneliti yang mendapatkan Nobel Prize gara-gara ini ya, melihat bahwa struktur ini menentukan sekali karena itu. Akhirnya orang mencari tahu ini dari mana.
akhirnya bisa menggunakan filogenetik. Datanya dari mana? Ya ini ATTGC tadi dijembrengin bahasa saya sih, di alignment kalau bahasa orang kerennya. Dilihat, oh yang paling dekat sama SARS-CoV-2 yang ada di kelelawar gitu ya. Ini data Bapak Ibu yang kita lihat bandingkan bahwa mutasi yang warna titik-titik merah, daerah yang berubah ya, bahasa mutasi itu sesuatu yang berubahnya, titik merah ini bisa dilihat. Ini juga bisa dilihat filogenetiknya dari kedekatannya, dari MERS, dari SARS, dari novel coronavirus yang sekarang, itu lebih dekat dengan SARS. Kemudian dia bisa diketahui, oh ini lebih dekat dengan ini. GISED yang tadi saya ceritakan bahwa semua data GISED seluruh dunia ini masuk ke GISED sekarang, termasuk datanya UPN ada 9 di sini. Eijkman memasukkan sampai 100 baru-baru ini. Nah, akhirnya apa? Kita bisa memprediksi. Memprediksi apa, Pak? Memprediksi penularan dan daya. Ini contohnya, penularan dari satu negara ke negara lain, variannya seperti apa. Itu yang kita lakukan, terus tracing sekarang. Itu sedih banget ya kalau misalnya waktu saya awal-awal penelitian ini, maksudnya saya ikut SARS-CoV-2 dimasuk Satgas, terus banyak orang yang sekitar kita nanya, itu SARS-CoV-2 itu beneran atau bohong sih? Itu kayaknya konspirasi deh. Itu rasanya sedih gitu. Gemes ya, gemes. Mungkin Bapak Ibu juga gemes kayak contohnya ya, kalau saya tanya gini Bapak Ibu, rasa-rasanya kayak komputer itu beneran nggak sih gitu? Itu kayak yang saya lakukan sekarang, kayak saya yang penelitian SARS-CoV-2, tapi dibilang SARS-CoV-nya bohongan gitu kan. Nah sama juga kayak Bapak Ibu melakukan penelitian tentang komputasi gitu ya. Saya bilang komputer mau bohongan gitu mah cuma akal-akalan orang gitu. Itu sama rasanya. Ini juga sama, varian yang pertama muncul adalah varian ini dari Serin di 614 varian D614 itu terkenal banget varian baru. Ini muncul, data Indonesia sudah masuk, ini data sequence, ini data yang saya masukkan. Jadi data sequence kita yang dari UPN ya, yang namanya Stem Cell Lab, UPN Veteran Jakarta, untuk submission-nya Bu Andri, saya dan Dr. Ia, dan dari ini RSUD Pasar Minggu. Submiter saya, karena yang mengelola datanya saya, dan ini diambil dari data pasien umur 52 tahun dari manusia perempuan. Tapi ini sebenarnya datanya ada 9 sebenarnya. Dan banyak itu dari Indonesia. Akhirnya kita bisa, datanya apa sih Pak? Ini datanya ini cuma ATTGC sampai 29.000 kali. 29.000 ATTGC. Nah ini juga untuk diagnostik, itu juga menggunakan SARS-CoV-2, menggunakan alignment bioinformatik yang akhirnya bisa di PCR. PCR itu dari mana sih Pak? PCR itu data sequence-nya ini mau daerah yang mau dikenali, itu harus tahu ATTGC-nya untuk menempel primernya, di primernya. Makanya di data PCR biasanya ada amplifikasi daerah N itu nukleotida, daerah nukleotida, ada daerah amplifikasi daerah G, daerah E, ada kayak gitu. Atau RDRP. Nah, gennya biasanya data E, envelope, RDRP, reverse transcriptase dependent polymerase, kemudian data nukleokapsid. Ini datanya, misalkan ini varian genomnya, bisa dilihat dari sini. Nah, ini juga yang kita lakukan. Saya melakukan untuk drug vaccine development yang dilakukan sekarang ya. Tapi waktunya udah terbatas, tapi sedikit aja bahwa kita melihat itu menggunakan bioinformatik. Jadi berharap sekali ya kita bisa berkontribusi di SARS-CoV-2 ini, tidak hanya melakukan usaha membumikan sains, tapi juga melakukan riset yang benar-benar implementatif, bisa diimplementasikan ke masyarakat. Seperti itu. Ini terakhir saya publish juga untuk drug coronavirus. Dan ini beberapa yang ini juga obat beberapa yang dianggap ya sekarang tuh ada ivermectin lah, ada apalah, itu masih belum, menurut saya masih uji klinis. Ya hipotesisnya kita nggak tahu ke depan seperti apa, mungkin muncul varian baru atau seperti apa, tapi yang lagi-lagi saya pribadi membutuhkan para bantuan Bapak Ibu untuk meningkatkan bioinformatik ini yang lebih baik menggunakan ilmu komputer science. Seperti itu. Jadi konklusinya dari mulai identifikasi pandemi ini menggunakan bioinformatik, diagnostik juga menggunakan bioinformatik, kemudian mekanisme patologi juga menggunakan bioinformatik, semuanya sampai pengembangan vaksin itu menggunakan bioinformatik. Terima kasih Mas Oktav, saya kembalikan ke Mas Oktav. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yudi, luar biasa. Ini pembahasannya sangat menarik. Dan juga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi, ini beneran risetnya. Jadi memang coronavirus memang ada ya Pak ada. Ya. Dan kita sebagai warga negara mungkin perlu mematuhi juga protokol ya Pak ya, karena Pak Yudi ke Spanyol untuk riset di bidang tersebut, dan ini juga cukup berbahaya ya Pak Yudi ya. Betul. Langsung. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab.
terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Sambil menunggu Bapak Ibu bertanya, mungkin sedikit Pak Yudi ada sedikit pertanyaan Pak. Nah, jadi kan sebenarnya DNA ini kan menjadi biometrics yang paling akurat ya Pak ya dibandingkan dengan biometrics lainnya, misalkan seperti retina dan lain sebagainya. DNA ini sangat akurat. Dan ini pun kalau misalkan beberapa riset di ilmu komputer yang mungkin dikerjakan oleh teman-teman di FIK misalkan untuk seperti deteksi berdasarkan X-ray. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan DNA. Berarti semuanya ini lebih akurat jika kita menggunakan DNA sequence seperti itu. Nah, kemudian di sini Pak Yudi, bagaimana untuk kita bisa seperti mengambil tadi kan sudah dicontohkan dari NCBI. Nah, namun agar bisa menjadi suatu istilahnya itu fitur yang bisa nanti kita lakukan prediksi ataupun kita lakukan klasifikasi ya di bidang ilmu komputer gitu. Apakah data-data seperti tadi dijelaskan ada microarray maupun data dengan format lainnya itu langsung bisa kita kelola gitu Pak untuk melakukan prediksi ataupun klasifikasi ke depannya. Iya, terima kasih Mas Oktav. Ini pertanyaan langsung ke ini ya, langsung eksperimental ya. Jadi kalau sedikit saya gambarkan bahwa misalkan coba saya share saja. Ini data NCBI yang sekarang lagi saya buka ini, misalkan kita bisa lihat ya. Data NCBI ini kita banyak ya, ada DNA segala di sini. Kita bisa buka misalkan data nucleotide dan data-data yang ada di sini. Kita pengen melihat DNA-nya misalkan. Kita bisa melihat DNA-nya, kemudian nanti kita bisa database ini ada. Katakanlah misalkan saya pengen melihat gen SARS-CoV-2 misalkan. Nanti di sini kita bisa melihat apanya yang mau diambil, project-nya atau apanya. Kita mau cari taksonominya atau apa, di semuanya ada di sini. Contohnya mau ngelihat ATTGC-nya SARS-CoV-2. Nanti kita akan dicari tahu dikasih gitu ya beberapa opsi pilihan yang ini. Nah, ini ada gennya. Gennya itu ada open reading frame di mana tempat ini non struktural. Nah, ada gen spike yang mengkode spike protein yang bandel ini untuk nempel ke AC2, E dan N. Kemudian ini gen-gennya. Kita bisa diklik sini. Ini kalau di sini ini berarti resek genomnya ada di sini. Misalkan semuanya ada di sini. Nah, semua data genom ini sekarang itu ada. Contohnya ini misalkan data yang pertama kali diambil ya. Kalau saya lihat isolated in human complete genome. Nah, ini datanya semuanya ada. Nah, bagaimana sih kita pertanyaannya kan gini, bagaimana sih kita bisa memanfaatkan data genom ini nih yang banyak atau sampai 39.000 base pair ini untuk keperluan diagnostik misalkan contohnya. Nah, keperluan diagnostik itu nanti membahasnya ini data DNA-nya atau TGC-nya. Nah, ini kan banyak banget tuh. Nah, caranya adalah kita kalau untuk memperbanyak ini mengamplifikasi PCR bahasanya, PCR itu harus tahu daerahnya mana. Nah, caranya gimana sih? Saya cuma mau mendeteksi daerah sini sampai sini. Karena ini khas banget, cuma punya SARS-CoV-2. Kalau yang lain tuh agak mirip-mirip dikit deh gitu ya. Nah, saya mau mengambil daerah dari sini sampai sini. Berarti daerah dari 661 misalkan sampai 661. Itu bisa menggunakan apa? Kita bisa melihat data itu menggunakan primer, desain primer. Jadi misalkan primer tree tools. Nanti di sini kita bisa mendesain primer untuk PCR. Contohnya daerahnya situ. Nah, kita masukkan aja. Ini Ctrl C ya, masukin Ctrl V. Daerah sini, misalkan. Tapi ini datanya harus FASTA. Tadi datanya data GenBank, berarti data yang 66 ini nggak ada. Nanti kita bisa cari get primer. Nah, itu contohnya. Atau contohnya kita mau memblast. Memblast itu ada nih basic local alignment search tools. Nah, ini semuanya ada, tinggal di kopas, misalkan nucleotidanya ini, ada datanya ini, masukin ke dalam sini data ATTGC tadi. Nanti di blast di sini akhirnya muncul binatang apa atau dari mana gitu ya. Tapi ini kenapa kita masih mengembangkan? Concern utama adalah misalkan data, sekarang contohnya ada 23andMe ya, itu salah satu laboratorium terkenal di Amerika Serikat. Dia servisnya itu apa? Servisnya untuk mengambil sequence manusia di orang manusia hidup gitu ya. Akhirnya sequence ini buat apa? Sequence itu bisa tahu penyakit apa yang kita bakal derita, penyakit apa yang kita akhirnya kena gitu ke depan diprediksi. Tapi ternyata dipakai untuk farmasi. Jadi dia jual data ini ke farmasi. Ini skandal besar ya di dunia bioetik. Dia jual, kemudian data ini akhirnya bisa tahu, oh masyarakat Indonesia nih yang terkenal penyakitnya diabetes. Jadi kita bisa pasokin
misalkan obat-obatan diabetes ke Indonesia. Nah, bayangkan kalau misalkan kita juga submit data entity manusia Indonesia itu di NCBI. Semakin banyak itu mereka semakin tahu karakteristik kita. Harapannya ini kan semangat bela negara ya. Mungkin di sini ada yang ikut Komcat juga nih. Itu pengennya Indonesia tuh punya mandiri dalam pengembangan teknologi, terutama untuk artificial intelligence untuk genom. Karena data genom ini ekstrim ya. Kalau data saya bahkan ya Mas ya, kalau saya boleh cerita, saya pernah kerja di salah satu pabrik obat ya. Itu kita mensequence data manusia Indonesia melalui PMI. PMI ada darah tuh, kemudian darahnya di sequence, kita bisa memprediksi loh. Penyakit Indonesia tahun 2025, artinya 3 tahun lagi nih, itu yang besar apa? Yang terbukti bahwa itu diabetes. Dan itu benar. Sekarang itu diabetes increase banget. Jadi konimnya continuous improvement untuk pengembangan obatnya apa? Ya udah kita bikin aja obat diabetes, karena dari data sequence genom manusia di Indonesia itu khususnya itu besar di sana. Termasuk juga misalkan Mas Oktav pengen lihat kayaknya profil DNA orang luar negeri ini apa, itu bisa. Tapi ya harus penelitian banyak ya untuk bisa mewakili gitu cross ratio dari orang itu, populasi itu. Jadi dan sebagai contoh Mas ya, untuk primer design aja kita pakai misalkan BioEdit itu terakhir dibuat tahun 1998. Jadi fiturnya juga jelek gitu ya, gambarnya tuh kuno gitu ya. Itu harapannya ya yang lebih keren lah gitu ya. Tapi sayangnya kan yang ngembangin itu kan orang biolog yang lama ya di situ dan mencoba belajar kayak saya nih, belajar sama Mas Oktav gitu. Mas Oktav, ajarin dong saya tentang cara bikin aplikasi gitu kan. Nah sekarang juga udah ada Mas Oktav, jadi di Android gitu ya. Masukin data sequence DNA-nya, terus kemudian dia bisa tracing. Tracingnya apa? Profil DNA manusianya itu. Jadi genome mapping, human genome mapping-nya. Jadi kalau misalkan Mas Oktav mengirim data cuma salivas ya, cuma kumur-kumur ya, nanti di situ ada mukosa pipinya, dikirim ya. Mas Oktav pasti udah tahu lah. Itu lagi cerita kemarin ya. Terus itu nanti dibalikin datanya besar. Itu karena data genom. Nah, data genom ini bisa dimasukin ke aplikasi di handphone gitu tuh. Itu bisa mencari tahu Mas Oktav itu bagusnya dietnya apa, Mas Oktav itu olahraganya bagusnya kemana, obat-obatannya misalkan kalau misalkan Mas Oktav sakit apa gitu, yang paling bagus apa, itu semuanya ada di situ. Karena data genom itu profil DNA kita sendiri. Gitu. Itu berat ya, konsekuensi dari moral dan bioetiknya. Seperti itu Mas Oktav. Baik. Izin Pak Oktav mungkin memberi. Ya, silakan ya. Bu Erma. Ya, terima kasih Pak Oktav, Pak Yudi. Mungkin saya ini sharing aja supaya nanti bisa bisa timbul ada kolaborasi sebenarnya penelitian antara kedokteran dengan Epika, karena kedokteran dari sisi ilmu kedokterannya, kita dari sisi ilmu komputernya. Nah, sebagai sharing gitu, waktu di disertasi saya Pak Yudi, jadi disertasi saya itu mengklasifikasi gen. Apakah orang ini punya potensi kena kanker enggak? Ya, jadi itu klasifikasi dulu saya pakai MATLAB. Nah, saya membuat sebuah fungsi matematik untuk menentukan orang itu punya potensi RNA-nya, tapi RNA Pak, saya dulu pakai RNA. Jadi apakah punya potensi kena kanker apa enggak gitu, karena ada juga dari RNA itu kan jadi ada hubungannya memang dengan keturunan ya. Nah, itu yang saya pelajari. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya dari ilmu komputer dari sisinya kita kalau seperti saya waktu itu adalah mencari fungsi dengan menggunakan support vektor mesin. Namanya metodenya ya. Mengklasifikasi itu memang saya juga menggunakan data dari NCBI juga, dari Sysplot. Karena dulu tuh saya sebenarnya tadinya saya mau buat data itu dari image processing, kemudian dari image itu saya mau cari RNA-nya. Nah, ternyata itu diberi masukan dari profesor dokter di UNS ya. Bu, jangan Bu, itu ranahnya orang kedokteran. Terlalu berat Ibu kalau mau buat RNA. Ibu ambil aja RNA yang sudah ada. Nah, akhirnya saya ambil di Sysplot itu. Jadi saya membuat fungsi dalam sebuah fungsi persamaan yang akan mengklasifikasi orang itu punya potensi kanker apa enggak. Kalau
dimaksud. Jadi itulah yang saya lakukan. Nah, ini sebenarnya bisa dikembangkan, Pak. Ya seperti sekarang kan ada COVID. Saya kan masuk sampai sekarang saya belum kenal lagi buat pekatik NCBI ya. Saya itu dulu ngambilnya data tahun 2008. Berarti kan udah lama, Bu, Pak ya. Sekarang mungkin sudah banyak sekali. Nah, mungkin dari berbagai penyakit, mau prediksi, mau apa. Nah, data-data ini ya mungkin Bapak Ibu yang di bidang komputer maupun di kedokteran, kita bisa memanfaatkan untuk melaksanakan penelitian. Saya kira gitu Pak Yudi ya. Itu masukan dari saya aja Pak Yudi, saya hanya menambahkan aja. Keren Bu, keren Bu. Ya, kalau memang sebenarnya, ya silakan. Sorry Mas Yudi, mau ditanggapin atau saya mau bertanya isu baru nih? Atau boleh. Boleh ya? Silakan. Ini luar biasa nih Mas Yudi ini. Dahsyat sekali. Makasih Pak Sekjen atas kesempatan juga buat saya. Ya, pertanyaan saya begini Mas Yudi kan salah satu tujuan dari kita diskusi seperti ini adalah bagaimana kita secara konkret untuk memberikan solusi kepada bangsa, begitu ya Mas Yudi ya, dengan kepakaran Mas Yudi dan juga dengan keberadaan para teman-teman pakar semua di sini dan asosiasi kita tentunya ya. Nah, salah satu memang, nah mungkin pertanyaan saya begini Mas Yudi, dari perspektif Mas Yudi dan penelitian postdoc yang Mas Yudi lakukan terkait tadi bioinformatik tadi, ini kan sekarang kita punya data set nih masyarakat kita nih, pemerintah kelihatannya juga pusing nih ya, hari ini tanggal 25 Juli ini berakhir PPKM ya, apapun namanya itu ya, dan kita melihat tidak ada turunnya, nggak turun itu data-data statistik ya, data statistik apapun itu datanya, tidak melihat proses-proses yang mengarah kepada perbaikan begitu ya. Nah mungkin kira-kira menurut Mas Yudi ya, dari perspektif apa yang bisa kita bantu pemerintah ya, berdasarkan apa yang terjadi sekarang ini gitu kan, karena simpang siur nih informasinya, banyak peneliti yang mengatakan begini ya, mengklaim obatnya begini, kemudian juga ada yang katakan kita harus mencapai herd immunity, kita harus divaksinasi semua, kemudian ada juga faktor-faktor yang sangat kompleks yang terjadi begitu ya. Nah kalau kita sekarang mau memberikan satu solusi nih ya ke pemerintah begitu, di dalam asosiasi kita seperti itu, apa kira-kira yang harus kita lakukan dan solusi apa yang bisa kita berikan kepada pemerintah begitu ya. Kalau kita lihat juga dalam perspektif lain, Singapura sekarang sedang mencanangkan dan mensosialisasikan sebuah paradigma yang udahlah kita nggak usah lagi mikirin yang macam-macam, itu biarkanlah kita berlalu itu corona ya biasa aja gitu ya, kita udah siap-siap untuk membuka kembali semuanya begitu kata Singapura begitu. Dan kelihatannya baru Singapura yang berani seperti itu. Mungkin itu pertanyaannya, Mas Yudi. Makasih, Mas. Terima kasih, Pak Beni. Pertanyaannya dahsyat ya. Kalau saya masuk di awal-awal corona, saya juga masuk ke bagian pertimbangan Satgas ya waktu itu, karena diajak ya. Tapi ternyata tuh di pemerintah memang mereka mempunyai mata telinga yang banyak ya waktu itu. Jadi waktu itu saya bilang PPKM gitu ya, lockdown gitu kita teriak, tapi ternyata banyak peneliti lain ya, terutama dari ekonom, kemudian dari sosial masyarakat ya, yang akhirnya saya sadar ke diri saya bahwa wah, pertimbangan public policy itu enggak terbatas sama skop riset saya, walaupun ini corona ya bidangnya saya gitu, tapi ketika menentukan satu policy itu luar biasa kompleks, dan akhirnya saya merasa diri, wah ini saya memandang corona cuma dari bidang saya, sementara pemerintah melihat itu dari banyak aspek. Tapi apa yang bisa saya rekomendasikan ya, kita ya sebagai AI ya, itu sebenarnya kunci dari semua ini ya memang sebenarnya vaksin sebenarnya sekarang ini. Tapi memang itu bukan solusi satu-satunya, tapi itu solusi yang bisa diikhtiarkan lah ya saat ini. Nah, termasuk juga saya sebagai contoh, waktu saya datang ke Madrid, ingat banget. Jadi waktu saya itu di Madrid itu datang, UPN itu udah vaksin, Pak. Di UPN udah vaksin, di Indonesia udah mulai vaksin. Tapi pas saya datang ke Madrid, di sini belum ada yang vaksin. Saya adalah salah satu orang yang pertama divaksin di Madrid, karena saya menggunakan Pfizer waktu itu, dan ya tinggal ambil lah bahasa kasarnya gitu kan. Tapi apa yang saya dapat, mereka mempersiapkan database kependudukannya, karena memang termasuknya Spain itu
pusing ya, mereka juga punya ada korupsi di sini dan ada nepotisme juga banyak di sini, termasuknya dibandingkan dengan Eropa lain. Tapi mereka mempersiapkan database itu. Nah, yang salah ya, yang rumit ya, tantangan di Indonesia itu adalah mempersiapkan database calling untuk vaksinasi. Vaksinasi itu sebagai kunci utama, malah justru sekarang masih coverage-nya 5, sekian persen lah ya. Bayangkan kalau dibandingkan di Singapura, coverage-nya udah bagus. Dan ternyata lebih parahnya lagi, varian Delta ini mutasi yang menurunkan efektivitas dari si vaksin. Kalau dari kacamata saya seperti itu. Jadi contohnya yang vaksin Pfizer ya, itu 90 sekian persen turun jadi 80 sekian persen. Sinovac yang efikasinya 60 sekian lebih turun lagi. Jadi selain vaksin ya kita harus buru-buru vaksin supaya kenapa? Karena mutasi ini secara mutasi natural itu terus berjalan. Jadi sebagai masyarakat artificial intelligence harapannya kalau membuat vaksin kan lama ya, membuatnya sih agak cepat ya, tapi yang lebih lama itu proses administrasi untuk bisa lolos NIE-nya, BPOM-nya itu panjang sebenarnya. Dan kalau untuk apa yang bisa kita lakukan selain menjadi masyarakat baik ya, yang prokes dan lain-lain, menurut saya masyarakat artificial intelligence bisa membantu memperbaiki ya instrumentasi database kependudukan, itu penting banget ya. Kenapa? Ketika sekarang aja ya contohnya ya, saya pernah kerja di salah satu diagnostik ya, di Indonesia sebelum ke sini itu, saya melakukan verifying data orang tuh positif atau negatif, itu saya verifikasi terakhir. Jadi saya terakhir menentukan kalau misalkan ini di city value yang ambang batas itu satu hari Pak 2.000 orang. Bayangin satu orang untuk memverifikasi 2.000 orang itu. Padahal itu cuma dari tempat saya kerja di Kalbe Genomik. Tapi itu benar-benar surat itu, ketika orang itu positif ini orang dijemput Pak. Suka malam-malam nelpon saya, Pak ini orangnya udah mau wafat ini beliau ini. Jadi saya harus menunggu kalau saya nih mengucapkan positif atau negatif. Nah, sehingga banyak tuh isu katanya, oh sekarang apa-apa di COVID-in. Sebenarnya masyarakat prokes orang tenaga kesehatan itu juga bingung ketika PCR butuh waktu minimal 4 jam, hasil belum keluar, beliaunya sudah wafat gitu. Nah itu saya pasti orang-orang labnya ditelepon, Pak ini gimana? Kita harus prokes COVID atau enggak? Sebagai langkah preventif biasanya nakes, ya udah COVID aja lah. Padahal enggak kan? Itu jadi kasus juga, kasus banyak hal gitu. Itu sebenarnya COVID ini krisis ya, termasuk juga Pak sebenarnya Singapura sekarang sudah mulai sadar bahwa ini meningkat kembali. Termasuk di tempat saya Pak. Seminggu lalu itu dibuka masker, jadi boleh buka masker sekarang di Spanyol. Tapi di Catalonia, di Barcelona nih, Mas Oktav nih orang Barca ya, itu udah mulai tutup masker lagi. Karena kenapa? Meningkat. Karena adanya varian Delta yang menurunkan efikasi dari vaksin. Vaksin di Madrid udah 80% udah tercover. Semua orang sudah hampir tervaksin ya, kecuali orang-orang yang nggak bisa divaksin. Nah, itu yang kayak kalau negara-negara yang maju ya, contohnya Israel ya, katanya bagus ya vaksinasi karena datanya bagus, karena sedikit lah bahasa kasarnya, orangnya sedikit ya udah suntikin vaksin ya tutup semua aman gitu. Inggris juga sama, tapi ketika varian Delta ini datang dan kemudian mengobrak-abrik efikasi dari vaksin, nah itu juga di concern besar. Jadi kalau saya masih belum punya idea yang jelas ya, kalau ditanya mungkin kita bisa, ini Mas Oktav ini sebagai ini ya sekjen AI, Mas Oktav bisa pikirkan kembali ya, kira-kira bener nih, bagus banget soalnya pertanyaan Pak Beni ini langsung teknis ya, langsung apa yang bisa kita lakukan gitu. Itu saya suka banget itu pertanyaannya, dan bisa jadi suggestion. Karena waktu dulu ya sejujur waktu saya pertama masuk Satgas itu rasanya kok saya masukin ide terus nggak diambil gitu, maksudnya pemerintah kok cuma ngedenger doang gitu kalau saya cerita gitu, tapi nggak diambil. Tapi ternyata memang dibalik itu ya bukan mereka nggak ngambil, tapi regulasi policy itu benar-benar evidence base-nya itu kuat banget. Di belakang layarnya ada orang-orang lebih pintar dari saya di bidang lain, misalkan ekonomi, pemberantasan epidemiologi, dan itu kompleks Mas gitu. Jadi menurut saya Mas Oktav harus berusaha nih, karena Pak Beni udah ini nih, udah notice nih, apa yang bisa kita lakukan ini, yang langsung lah ya, nggak usah ngomong teori deh, kita ngelakuin apa nih, seperti itu Pak Beni. Makasih pertanyaan tanggapannya luar biasa.
Luar biasa. Dasar nih, cocok jadi Menteri Kesehatan langsung nih, ya kan? Langsung diangkat ini. Ini Ya, Pak Beni udah nggak pakai masker ini di Australia Pak ya? Sudah. Ya, kita di kota Perth ini, puji Tuhan ya, di kota Perth ini memang kadang kecil ya, penduduknya cuma 1 juta di kota Perth, sehingga mekanisme lockdown merupakan strategi kebijakan publik yang dilakukan oleh Prime Minister di sini, begitu ya. Sehingga betul-betul kita merasakan, ya nggak ngerasain corona kita sebenarnya di sini gitu ya. Makanya ini juga, nah tapi kita tingkat rate vaksinasi kita rendah sekali ya, paling 5-10% begitu. Nah sekarang lagi ditingkatin. Jadi memang kebijakan mereka lebih mengarah ke lockdown. Tapi itu sederhana sekali, mudah ya, karena kota Perth itu sebenarnya mudah ditutup, tidak seperti kota Sydney atau New South Wales yang sekarang tetap memang bermasalah begitu. Apalagi juga kota Melbourne yang merupakan kota kedua dan ketiga terbesar di Australia begitu. Tapi memang sangat kompleks mungkin persoalannya kalau di negara bagian lain. Kalau di Perth mungkin lebih sederhana. Tapi mereka membuktikan bahwa dengan kemampuan lockdown yang baik gitu ya, dengan kemampuan kebijakan publik, karena begitu di lockdown mereka juga kasih duit ya ke masyarakat ya. Jadi memang mereka punya duit begitu ya, sehingga orang-orang yang tidak bekerja pun mempunyai sumber dana atau sumber makanan yang cukup begitu ya. Dan kita menikmati luar biasa dari kebijakan publik yang sangat dahsyat itu. Kita bisa merasakan sekarang kita bebas betul, ketemu orang udah kayak bebas aja. Tapi begitu ada satu aja yang kena, itu langsung lockdown semua dan orang siap gitu loh. Nah tentunya juga sekarang mungkin Pak Sekjen ya, seperti kata lain, kita perlu ada satu dari hasil pertemuan hari ini, tentunya juga kita harus ada satu hal-hal yang konkret begitu yang kita bisa sarankan ya. Kebetulan kan kita juga dekat ya, Pak Sekjen ini kan dekat sekali dengan Prof. Wiku ya. Prof. Wiku Ketua Dewan Pakarnya ini ya, Satgas ya, itu sahabatnya Pak Sekjen juga ini. Nah, kita bisa langsung akses ke beliau juga nih, ya kan. Nah, mungkin bisa kita diskusikan tuh Pak Sekjen, paling tidak secara organisasi ya, kita kan ini kan pakar intelektual yang sangat hebat di sini. Mungkin kita bikin satu ini, karena saya lihat mereka juga lagi pusing gitu ya, lagi pusing sekali, makanya mereka lagi pendekatan darurat militer. Kemarin Pak Menkum kan mengarahkannya lebih ke arah seolah-olah darurat militer begitu ya, karena memang kita lagi perang ini ya, kita nggak bisa lagi di internal di dalam perang, karena ini semua harus menunjukkan kontribusinya di dalam perang ini gitu. Mungkin itu juga salah satunya yang bisa kita sarankan begitu, karena ini kondisi perang sehingga semua orang harus betul-betul bersatu kita melawan ini, karena lagi seperti kata Pak Yudi tadi, karena ini varian Delta, ada varian baru sampai dengan varian Zulu nanti ini, ya kan? Nah, tapi kita melihat bahwa di tengah segala kesulitan ini pasti kita bisa akan jadi pemenang gitu ya. Kalau bangsa Indonesia bisa mengalahkan ini semua, kita menjadi bangsa pemenang ya, seperti kayak Cina yang sekarang jadi bangsa pemenang, Israel yang cuma 8 juta jadi bangsa pemenang. Begitu ya, itu bukan hal yang mustahil juga begitu ya kalau kita bisa menyelamatkan diri. Tapi yang kita lihat sekarang ini tingkat mortality kita tinggi sekali nih teman-teman sekalian ya. Ini kawan-kawan kita pada pergi semua, pusing semua nih kita ini. Persoalannya mungkin memang menjadi berat karena orang menjadi faktor sosial ketakutan terus begitu. Mungkin itu aja tambahan saya Mas Yudi. Makasih Pak Sekjen. Terima kasih Pak Beni. Dr. Beni ini dari biokimia ya kalau nggak salah ya Pak Beni. S3-nya banyak dari hukum dan lain-lain. Jadi menyambungkan semuanya. Luar biasa, luar biasa. Seperti itu. Ya, jadi bisa dilihat juga dari Pak Beni. Ya, Okta, terima kasih Pak Beni yang sudah berkenan hadir di acara webinar kita. Nanti Pak, kita bisa sharing ya Pak ya dengan Epika. Oke. Ya, siap. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu lainnya jika ada pertanyaan kepada Dr. Yudi terkait dengan pembahasan hari ini mengenai bioinformatik. Silakan. Maaf Pak Oktav, saya silakan. boleh. Bu Rahma, silakan. Senang sekali mendapat ilmu dari Pak Yudi. Saya ingin ini aja sih ya, ingin tahu gitu Pak ya, kalau dataset yang lain ya. Dataset yang ada image-nya ya, image dari DNA gitu ya, atau yang Bapak jadi tadi kan datasetnya berupa ini ya, data aja ya, tidak ada citranya, tidak image-nya. Oke, ya. Jadi saya pingin ada nggak ya website atau yang dataset yang ada image dengan datanya sekali gitu, karena saya lebih ke pattern recognition gitu. Oke, Ibu. Makasih, Itu Pak. iya, bagus banget pertanyaan ini sama bidang saya. Jadi
boleh share slide ya. Jadi kalau di data DNA itu memang hanya sequence karena DNA itu secara conserve bentuknya pasti double helix ya. Kalau ngelihat, kalau misalkan mau Ibu Siti, punten dari mana Bu, nanti kita bisa ngobrol masalah protein data bank, karena bidang saya ini saya berharap banget ada yang muncul di situ, misalkan data, misalkan contohnya apa ya, biar kita bisa ngelihat data gambar itu di sini sih Bu, PPR delta misalkan beberapa ini gen ya misalkan. Nah nanti ini Ibu bisa dapat datanya, misalkan PPR delta ligand kompleks dengan agonis apa, obat apa, ini kita bisa download PDB format, kemudian kita bisa download di sini. Nah nanti kita bisa visualisasi menggunakan banyak aplikasi bioinformatik ya. Kalau saya sih pakai Pimol aja nih yang paling gampang. Nanti bisa dilihat contohnya, bentar ya. Ini agak lama sih ya, karena komputernya lama ya. Nanti di sini Bu kita bisa apa namanya, bisa ngedownload. Nanti dari protein data bank itu kelihatan apa namanya, sequencing ya. Mungkin bisa dari sini. Oh ini keluar ya Bu. Contohnya 3 kali ya. Ini data sequence misalkan visualisasi apa namanya, protein tertentu. Tapi ini bisa tapi ini not responding, sorry. Oh ini bisa keluar ya Bu. Ini contohnya. Oke, misalkan kita bisa melihat ini data set dari PR delta yang bentuknya dimer. Nah ini bisa kita visualisasi menggunakan seperti ini. Nah, data 3D. Kalau kita mau lihat misalkan ini lisin di mana sih? Kita klik di sini, kita bisa zoom di sini. Ini data lisinnya, kita mau berubah dia jadi apa, ini sebenarnya bisa semua sih Bu. Jadi menggunakan protein data bank. Mungkin yang Ibu bisa lihat adalah protein, karena protein strukturnya unik. Kalau DNA ya cuma double helix gitu sih Bu. Jadi maksud saya nanti kalau misalnya mungkin mengecam recognition suatu tubuh yang kekurangan protein. Misalnya gitu. Jadi jenis protein ini dia jadi berupa apa ya kalau tubuh itu kekurangan protein gitu, atau itulah. Jadi perlu adanya image dengan data juga sekali sih memang. Betul Ibu. Kalau misalkan sekarang contohnya kalau mau melihat protein defisiensi, ada contohnya teman saya bikin dia bahwa ada salah satu kekurangan di mata ya, dia kekurangan protein X misalkan. Karena waktu lahirnya emang sudah begitu. Jadi akhirnya dia punya kemungkinan kekurangan penglihatan gara-gara protein itu. Akhirnya orang itu memproduksi, kakak kelas saya ini memproduksi protein itu, kemudian jadi obat tetes mata. Kemudian dilihat strukturnya yang kayak tadi itu, oh ternyata benar, dia strukturnya pas banget, klop sama si defisiensi. Jadi bisa banget sih itu ke depan lagi dikembangkan seperti itu. Oh iya. Terima kasih Bu Rahma. Baik, terima kasih Bu Rahma. Ini Bu Rahma dari Stimik Cyber ya Bu ya, kalau nggak salah. Oh ya, luar biasa. Pertanyaannya, silakan Bapak Ibu lainnya jika ada pertanyaan. Ya, sambil menunggu pertanyaan sedikit, Pak Yudi ada sedikit pertanyaan ya. Jadi tadi menyinggung mengenai beberapa aplikasi dari bioinformatik yang saat ini istilahnya itu sudah banyak yang monetisasi mungkin ya Pak Yudi. Ini kita nggak bisa sebut merek. Ada yang misalkan tadi seperti yang dijelaskan, misalnya bentuknya seperti sikat gigi yang ditempelkan di mulut, kemudian dapat datanya dikirimkan ke lokasi untuk dilakukan analisa, dan kita menerima kembali hasilnya lewat mobile device. Nah ini sebenarnya kan dari satu sisi ini terobosan juga Pak. Jadi orang-orang misalnya kayak saya ingin tahu olahraga yang cocok buat saya gitu, atau misalkan tadi seperti Pak Yudi obat yang bisa saya gunakan misalnya seperti itu. Nah tapi di sisi lain ada etika yang perlu diperhatikan juga ke depannya. Nah kira-kira tanggapannya bagaimana terkait dengan hal tersebut Pak di riset bioinformatika? Terima kasih Mas Oktav. Ini kajian bioetik yang dalam sebenarnya. Jadi kasusnya misalkan ada 23andMe, bisa di googling ya kalau misalkan kepo gitu ya. 23andMe itu mereka harga sequencing genom itu dulu sekitar 18 juta waktu zaman saya.
waktu saya di Kalbe. Di Makrogen itu udah data yang udah cukup untuk dianalisa dan biayanya termasuk murah. Tapi 23andMe itu berhasil mereduce harga itu sampai setengahnya. Tapi kasusnya terbuka sekarang bahwa mereka selain menjual itu gitu ya, selain melakukan blasting itu, mereka juga menjual data itu, data genom itu ke beberapa perusahaan farmasi. Terus juga mereka punya data itu, data setnya itu, tapi mereka ngasih servisnya pelan-pelan. Jadi misalkan saya kasih nih, Mas Octav, oke, kirim ke saya ya data ininya apa namanya sampel salivanya. Kemudian saya sequence semuanya. Saya sudah punya data sequence Mas Octav semuanya. Tapi Mas Octav cuma nanya, saya cuma pengen tahu dietnya gimana gitu. Akhirnya saya kasih tahu, bayar. Terus kalau ini Mas, saya ada keluhan ini. Kira-kira apa sih Mas ininya? Bayar. Nah itu yang dilakukan sama 23andMe. Nah sekarang sebenarnya kalau di Amerika sendiri, nah itu juga termasuk Mas artificial intelligence boleh suggest tentang apa namanya ini ya data privacy untuk genom. Data privacy genom itu belum dibahas di undang-undang atau di mana artificial intelligence masyarakat itu punya Mas Octav nih bisa suggest itu melalui naskah akademik mungkin bahwa ini perlu dibahas di undang-undang DPR bahwa apa namanya privacy DNA lah ya, privacy hereditary. Karena sebagai contoh ya ada misalkan bapak sama ibu misalkan mau cek anaknya, itu nggak bisa bapaknya doang atau ibunya doang, harus dua-duanya, persetujuan dua-duanya. Tapi itu bukan concernnya bukan bioetik, tapi karena memang data dua bapak ibu genomnya itu harus di line. Jadi anak itu ada dua, misalkan ada satu ada dua. Kalau benar bapaknya ya satu dari bapaknya satu dari ibunya. Itu bukan karena bioetik, tapi yang harapannya nanti apakah dia bisa diekspos ketika misalkan dia pengen memberikan klarifikasi kan misalkan ada orang yang dituduh oh ini bapaknya loh, bapak kandungnya loh, ternyata bukan kan, itu boleh diekspos atau enggak. Kemudian contohnya tadi data dari misalkan sekarang ada banyak loh Mas, itu enggak cuma satu. Sekarang tuh yang soalnya saya ditawarin ada salah satu mereka nawarin saya mungkin buat promo kali ya, Mas mau nggak dikirim gitu ya apa namanya saliva sampelnya atau enggak buat istri Mas katanya waktu itu ke saya buat ngelihat kulitnya dilihat gitu. Akhirnya saya kasih ke teman saya ya yang di teman saya untuk servis itu yang kebetulan juga beliau bidang itu. Tapi apa yang saya concern mereka apakah menyimpan database itu untuk keperluan yang lain gitu. Itu concernnya besar ya. Tapi saya lagi-lagi melihat bahwa permasalahan privacy data di Indonesia itu PR-nya masih jauh. KTP saya aja bisa jadi ini loh, bisa jadi bungkus cireng gitu ya di pinggir jalan kalau misalkan orang kelurahan udah fotokopi terus dijual ke depan gitu ya. Udah kita nggak usah ngomong bahas panjang gitu, tapi data sequence ini walaupun dilihat dari mata telanjang AT3 ini nggak bisa diapa-apain, tapi ketika itu dimasukin ke data bioinformatik, saya bahkan masih bisa memprediksi masa depan gitu penyakit di Indonesia populasinya sebanyak apa. Atau sebenarnya ini off the record ya, kalau saya baca jurnal ada beberapa beberapa virus yang bisa dimodifikasi. Kalau ditanya, kamu bisa modifikasi virus nggak sih? Bisa. Biolog bisa memodifikasi virus dengan sengaja menggunakan CRISPR, menggunakan site-directed mutagenesis, banyak lah caranya. Tapi saya disumpah untuk tidak melakukan hal-hal konyol, misalkan bikin virus corona baru gitu, enggak. Nah, tapi apa yang bisa dilakukan? Saya bisa mengubah virus itu plek reseptornya sama orang tertentu, misalkan. Contohnya, misalkan saya punya data sequence virusnya, tubuhnya Mas Octav. Wah, Mas Octav ini reseptornya bentuknya begini. Oke, saya bikin virus spike protein yang benar-benar banget sama reseptornya Mas Octav ini. Jadi di satu tempat ya semuanya nggak ketularan, cuma Mas Octav itu yang keluar. Ya kalau misalkan Mas Octav sekarang dosen, tapi kalau ke depannya di masa depan Mas Octav yang akan jadi pemimpin negara, itu kan bahaya juga ya. Nah itu banyak kajian bioetik yang itu bahkan kita nggak bisa ngambil DNA Mas, bukan cuma dari saliva. Pada kasus-kasus tertentu tuh bisa dari ujung rambut yang di bawahnya epitelnya itu cukup untuk diamplifikasi menggunakan PCR, artinya perbanyakan jadi amplikon atau template untuk sequence. Jadi nggak mesti banyak gitu. Saliva itu udah lumayan banyak, apalagi darah ya, itu udah cukup banyak untuk bisa mengetahui secara utuh. Sekarang juga di Harvard lagi muncul ya, minggu lalu hari Senin saya baca jurnal di Nature, ada gini, dia
ngambil data saliva, kemudian dia memprediksi wajah seseorang. Jadi artificial intelligence-nya untuk itu. Untuk apa? Mungkin kalau di latar belakangnya sih harapannya nanti kalau misalkan ada di tersangka TKP, misalkan tersangka dicari, nggak mesti cari suspek, tapi cari DNA-nya, kemudian divisualisasi wajahnya seperti apa. Itu mungkin nggak sih? Mungkin menggunakan artificial intelligence, tapi masih jauh ya PR kita. Belum seakurat itu. Seperti itu, Mas Allah. Baik, terima kasih Pak Yudi, luar biasa terkait jawabannya. Baik, silakan Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri karena sudah mendekati pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Di Spanyol ini jam berapa nih Pak? Masih pagi ya? Ya, jam 11.42. Jadi kalau saya ngajar di FKUPN biasanya tuh saya ngajar pagi waktu sini gitu, di sana siang. Oke, baik. Silakan ada pertanyaan Bapak Ibu. Satu pertanyaan terakhir. Baik, kalau tidak ada mungkin dari saya, Pak Yudi. Ini terkait riset. Ini karena penasaran juga nih riset yang bisa kita kolaborasikan mungkin Pak Yudi. Kira-kira sejauh ini kalau di bidang mungkin kita terlepas dari molekular biologinya ya, lebih ke arah ilmu komputernya yang melibatkan data-data bioinformatika. Nah, kira-kira sejauh ini riset apa yang mungkin menjadi state of the art di tahun-tahun sekarang, ataupun peluang riset apa yang bisa dikerjakan, mungkin apakah itu oleh ilmu komputer atau konsorsium dengan kedokteran dan lain sebagainya. Iya, sekarang itu sebenarnya telemedicine jadi ini ya, jadi solusi juga ya di di pandemi. Semuanya itu berbasis telemedicine. Jadi artificial intelligence itu bisa juga menjadi wadah ya telemedicine. Tapi sekarang udah banyak kan halodoc segala mereka gitu ya. Perkembangannya semakin maju, tapi banyak tantangan. Misalkan contohnya telemedicine nggak bisa seakurat itu untuk meriksa. Jadi kalau di sini banyak dari FK juga nih ya, dari kedokteran, untuk melakukan anamnesis ya, itu melakukan pemeriksaan itu kan sulit ya. Kalau misalkan nggak langsung ketemu orangnya, dokter itu bukan pengen ketemu, tapi emang kalau anamnesa harus melakukan ada orangnya, detak jantungnya berapa. Nah itu harapan semuanya bisa dimediasi oleh artificial intelligence. Kemudian juga ya itu personalis medicine ya, kedokteran personal ya, maksudnya apakah genom saya ini itu bisa lebih disingkat ya di handphone. Jadi bisa di mobile ya, mobile itu best mobile tuh kuat banget. Ya, dan kemudian kalau menurut saya yang sekarang lagi dilakukan banget sih sebenarnya itu database masyarakat itu berat loh, database itu. Karena di undang-undang kalau menurut yang saya baca ya, itu kalau misalkan pemerintah melockdown, itu mereka mempunyai kewajiban buat memberikan makanan dan uang ya secara undang-undang. Tapi itu makanya mungkin pemerintah menghindari kata redaksional lockdown di situ. Tapi ya itu kalau misalkan di Pak Beni ada di Perth ya, saya pernah ke University Western Australia, itu tempatnya enak banget, sepi gitu ya, senyap gitu, tapi bisa belajar konsentrasi luar biasa di UEA itu. Tapi yang saya dapat Australia ini negara kuat banget gitu, kuat banget secara funding. Kalau postdoc paling besar salary-nya di sana Pak, selain Switzerland ya. Tapi dibandingkan Indonesia ya yang masih kita harus support, terutama untuk database. Gitu sih Mas Oktav. Kalau selain itu saya masih belum punya pikiran, nanti kita bisa pikirin bersama. Baik, terima kasih Pak Yudi atas saran-sarannya. Baik, dikarenakan sudah jam 5 sore, untuk sesi webinar edisi yang pertama, kita cukupkan. Terima kasih banyak Pak Dr. Yudi Nugraha sudah share dengan kita semua terkait dengan topik riset dan implementasi di bioinformatika. Jaga terus kesehatan Pak Yudi di Spanyol, dan juga berkontribusi untuk Indonesia ya. Mengharumkan nama Indonesia nih saat ini. Jadi penelitinya hanya sendiri ya Pak Yudi dari Indonesia? Iya, kalau di Pfizer ya. Kalau di Pfizer ada banyaknya, lebih banyak dari orang-orang Eropa sih. Cuma kalau dari Asia saya sendiri kebetulan di sini. Luar biasa. Ya baik. Mungkin itu saja untuk hari ini. Silakan Bapak Ibu boleh dinyalakan kameranya. Kita akan sesi foto bersama sebelum kita akhiri. Maaf Kak, saya di warnet nggak ada kamera. Iya, ya. Ya, silakan.
Yang lain silakan boleh dinyalakan kameranya. Panitia sudah disiapkan. Oke, silakan diberikan aba-aba panitia. Baik, saya hitung ya, Pak. Ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, ini ada 3 slide ya. Berarti sekarang yang kedua. 1, 2, 3. Dan yang slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih ya, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak Yudi, sekali lagi kita ucapkan atas presentasinya dan diskusinya. Semoga riset di sana berjalan dengan lancar dan juga diberikan kesehatan dan kelancaran. Bapak Ibu sekalian juga tetap jaga kondisi. Nah, kita masih ada webinar berikutnya, Bapak Ibu, di paling cepat di hari Rabu 28 Juli 2021 dengan topik UI UX. Ya, jadi webinar berikutnya dari Pusat Kajian Ilmu Komputer terkait dengan UI UX, silakan diinformasikan ke rekan-rekannya. Informasinya bisa diakses melalui instagram.com/pusdi_fik_upnpj. Baik, mungkin kita tutup untuk acara hari ini. Terima kasih atas kehadirannya semua Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Beni Terima kasih, mohon Pak. bimbingannya. Ya Mas Yudi. Pak, sehat selalu ya Pak.